pegang ini ada isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak santri Pondok Pesantren Agro, kita sekarang ada di lahan cabai dan juga mentimun dan juga terong, yang mana cabai ini sudah berumur kurang lebihnya 45 hari. Jadi untuk siap untuk pemanenan pertama, yang mana kalau nggak cepat dipanen untuk cabainya nanti pertumbuhannya akan terkendala. Jadi kalau kita waktunya panen pertama, jadi harus segera dipanen supaya tumbuhnya lebih cepat. Untuk memanennya, untuk panenan yang pertama itu biasanya harus rajin ya, karena yang dipanen itu cuma yang besar-besar aja. Yang dipanen mungkin ada 2 atau 3 buah yang dipanen, yang ada di cabang pertama. Nah kayak ini, ini kan ini bisa dipanen juga. Ini kan cabang pertama, kedua dan ketiga. Ini cabang kedua dan ketiga. Ini aja. Nanti yang agak sini ini kan masih muda, belum pedas, bobotnya masih ringan. Jadi nunggu besar kayak ini. Jadi pemanenannya itu di pang pertama dan pang kedua. Nah kayak ini. Nah, ini pang kedua. Nah, jadi satu pohon rata-rata ada 4 buah sampai 5 buah gitu. Paling banyak 6 buah. Nah, nanti dan nunggu 3-4 hari lagi baru dipanen lagi, supaya yang agak kecil bisa tambah besar lagi. Nah, ukurannya ya kayak ini ukurannya. Jadi per pohon itu biasanya ada 2, ada 4, ada sampai 5 buah yang dipetik. Yang selanjutnya nunggu 4 atau 5 hari lagi baru pemanenan yang kedua gitu aja. Paham? Paham. Bisa coba ambil satu baris atau satu baris berapa anak kita ambil, kita cari aja. Jadi harus menunduk. Nah cari pang pertama kayak ini. Nah, sudah paham ya tadi yang sudah dijelaskan sudah berapa banyak? Ini kira-kira berapa kilo? itu perkiraannya 1 kilo lebih, hampir 2 kilo. Nah ini baru yang dipanen sudah tua ya. Ini biasanya di pang yang pertama, kedua kan? Iya, di cabang pertama. Cabang pertama dan kedua aja. Nah, jadi selanjutnya menunggu. Jadi tadi ini dijelaskan sudah paham semua kan? Sudah. Jadi ini pohon cabai ya, pohon cabai. Ini pohon cabai ya. Jadi di sini kan sudah berbuah semua kan? Ini ada buah, dan ini buah yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rosid. Nah, ini buah. Tidak semua ini satu pohon ini diambil ya. Yang pertama bobotnya ringan. Yang kedua Kurang pedas. tidak pedas atau kurang pedas ya. Yang ketiga itu juga ada dampaknya. Kalau kita panen yang kecil-kecil kayak gini, yang di atas di sini, itu akan membawa dampaknya kena komplain biasanya ya kan. Ilham penjual gorengan yang diberikan kepada konsumen untuk membeli gorengan, ternyata cabenya yang seperti ini yang dikasih. Otomatis ketika dimakan kadang pahit ya kan, kadang pahit, tidak pedas, nah, tidak terasa ya. Itu kalau cabai, akhirnya komplain. Paham ya? Jadi supaya tidak merugikan orang yang menjual kue dan juga dapat nilai untung bagi keduanya, maka panennya yang sudah disampaikan oleh Abdul Rosid di pang pertama, di pang kedua ya. Pang ketiga ini bisa belum ya? Bisa. Lihat besar dan kecilnya buahnya dulu. Di pang ketiga itu kita lihat buah itu besar atau tidak.
Ya, kalau biasanya kan agak keras seperti ini kalau sudah tua. Nah, paham ya? Paham? Coba sekarang, tadi Ustaz Abdul Rasid juga nyampaikan gimana? Kalian sudah disuruh praktek panen kan? Ya. Coba Ilham sebelah sini sama Maulana Hidayatullah. Coba ambil panen ya, ambil buah cabenya segenggam. 2 genggam lah, 2 genggam. Paham ya? Seperti apa yang hasil dari panenan kalian? Coba. Ya, coba. Misalkan ambil di Saya pegang ini ya. Coba Luki sama Ardi. Nah, sebelah sini, sebelah sana. Sebelah sana. Nah, sebelah sana. Dah. Sini sama Ustaz Abdul Rasid. pohon pucuknya jangan Patah, mudah patah. Ini bunga yang putih-putih ini calon buah. Gitu. Calon buah ya. Jadi kalau bisa pegangnya tangkai atau pohonnya, jangan dipegang yang putih itu bunganya, karena bunga itu calon buah. Kalau sering dipegang agak kasar nanti rontok sehingga tidak menghasilkan buah. Tunjukkan ke saya, tunjukkan ke Ustaz Abdul Rasid hasil dari panen cabai kalian. Nah, biar siapa namanya? Biar ini, biar Ustaz Abdul Rasid coba. Nah, biar. Nah, tunjukkan ke saya. Fahri. Sudah cukup. Ayo cukup yuk, cukup. Ya, cukup. Sudah dapat semua ya? Nah, coba. Nah, tunjukkan ke Ustaz Abdul Rasid. Coba kayak apa? Yang masih muda, yang sudah tua. ya kayak ini. Nah, coba nih. Ini udah bagus apa namanya. Karena penanaman pemanenan cabai itu harus benar-benar telaten. Karena cabainya bersembunyi di antara daun sama-sama hijaunya. Ini kayak gini ya, tua ini. Ada yang paling muda kayaknya. Yang muda yang kayak ini. Ini muda ini ya. Kamu ambil yang di atas tadi ya? Ini kan muda ini. Ya. Nah, ini bagus ini. Nah, ini sudah tua ya. Ya, Nah, ini tua ini. Ini tua. Nah, ini bagus nih. Nah, ini sudah tua ini, pas ini. Nah, bagus. Nah, ini muda ini ya. ya. Nah, ini masih kecil, muda. Ini masih muda. Masih muda ya. Nanti ambil yang tua. Nah, bagus. Ada 2 biji yang muda. Nah, sudah dipahami ya semuanya ya? Jadi kita sudah diberi gambaran oleh Ustaz Abdul Rasid tadi. Ya, saya lihat tadi kan sempat lihat di depan Pak Kamel juga panen sore ini. Kalian saya ikut sertakan untuk belajar praktek memanen cabai rawit. Ya, di sini ada 2 jenis ya, cabai rawit dengan cabai hijau. hijau ya. Di sini ada 2 cabai. Jenis cabai yang ditanam di sini ada cabai rawit dengan cabai hijau. Yang kita panen saat ini adalah cabai rawit atau dikenal dengan sebutan cabai setan tadi ya. Sebagian masyarakat mengatakan cabai setan. Nah, cabai ini siap dipanen dari pertama sampai tumbuh. Saat ini yang kita lihat itu berapa hari temponya untuk pemanenan? Ayo saya tanya, berapa hari? 25. Di benihnya ditaruh di tanah, kita tanam ya, tanam cabai. Itu sampai panen. Ini kan panen perdana ini kan, panen perdana. Dari pertama naruh bibit sampai menjadi pohon cabai
berbunga, berbuah, siap dipanen. Itu berapa hari kita menunggunya? Ada yang bisa jawabnya? 45 hari. 45 hari. Kamu berapa hari? 45. Ya, itu ya. 40 hari. 45. Ikut di sana yang ini dulu ya. Ya, coba. Nah, kamu berapa? Kalau untuk penyemaian dari bibit dari benih ke kulibet itu kulibet kecil itu biasanya untuk penyemaian kita melakukan 5 hari. Nah, 5 hari dengan ingat. Untuk biasanya kalau udah dapat 5 hari baru ngecambah udah mulai keluar. Jadi setelah itu baru bisa ditanam di lahan itu kalau sudah umur 20 hari. Jadi semuanya dari 25 hari. Kalau sudah di lahan kayak ini, ditanam di lahan, ini bisanya dipanen kalau pertumbuhannya normal kayak ini 45 sudah bisa dipetik di cabang pertama dan kedua. Mulai dari penyemaian di polybag kecil ya toh, selama 25 hari 25 ya. hari. Kita menanam di polybag kecil yang sudah kita praktek di depan sana kan. Ya. Itu memakan waktu 25 hari. Setelah 25 hari baru kita pindah tanam seperti ini. Dari penanaman awal yang memindahkan ke tanaman cabai tadi yang hasil dari penyemaian tadi dipindah, menunggu sekitar 45 hari. 45 hari. Bisa dipetik kalau Ya, bisa dipetik. Berarti jumlahnya berapa hari? Dari 25 hari tambah 45 70. nah, 70 hari. Ya. Nah, 70 hari berarti sudah siap panen. Berarti jawabannya Malona salah. Kalau kita menghitungnya dari Benih. benih dan naruh bibitnya tadi kan, penyemaian baru tumbuh bibitnya tadi itu kan sudah kayak cambah itu kan, itu memakan waktu 25 hari. Dari usia cabai yang sudah berusia 25 hari ditanamlah ke tanah sini ya kan, memakan waktu selama 45 hari. 45 hari ditambah dengan penyemaian yang 25 hari berarti totalnya 70 hari. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Nah, kalian tidak akan mengerti. Saya juga tidak akan mengerti kalau tidak diajarkan oleh yang mengerti tentang dunia pertanian. Kita nggak tahu nanti ke depan kalian jadi pengusaha kan nggak tahu juga, atau jadi petani kan nggak tahu. Ya, mumpung di sini kalian sudah diajarkan tentang dunia berkebun, dunia pertanian, semuanya itu penting bagi kita. Paham ya? Nah, sekalian tadi juga Ustaz Abdul Rasid ngasih tahu cara pemanenan perdana seperti ini itu biasanya kita memanen itu tidak begitu lebat, ya kan? Biasanya yang kita lihat kan banyak satu pohon ini kan lebat banyak kali itu buahnya, ya kan? Ya. Ini buahnya kan nggak begitu banyak, cuma bunganya yang banyak, ya kan? Kelihatan bunganya banyak ya. Nah, tapi ketika panen pertama biasanya ya, panen pertama kalau salah nanti diralat. Panen pertama tanam pertama, terus kita menunggu 70 hari baru panen perdana. Dari panen pertama atau panen perdana baru kita menunggu panen kedua. Nah, kita menunggu panen kedua berapa hari di situ? Sekitar 15 hari. Sekitar 1 minggu lah paling lama. Sekitar 5 hari atau paling lama 1 minggu, ya kan? 7 hari. Nah, 7 hari lah, katakan 7 hari. Itu kan tergantung dengan cuaca. Kalau cuacanya buruk, nggak ada hujan, ya itu juga menjadi faktor kendala menghambat pertumbuhan tanaman. Paham ya? Nah, jadi panen pertama, sekarang kan panen pertama, panen perdana. Mau panen lagi kita nunggu 5 hari maksimal, minimal 5 hari, maksimal 7 hari atau 1 minggu. Lah, panen kedua itu biasanya panen kedua dan ketiga biasanya ketiganya itu sudah normal itu. Banyak tuh, lebat tuh. Kalau panen kedua ya masih biasa, agak sedikit nampak lah buahnya. Tapi kalau panen ketiga biasanya mekar ya. Mekar sudah. Artinya mekar itu sudah nampak dari atas sudah nampak. Tapi walaupun nampak buahnya banyak, jangan terkecoh semuanya dipanen semuanya. Akhirnya campur aduk tua dan muda. Ya. Jadi kalau tua, kalau muda. Paham semuanya? Ah. Baik.
Nah, ini namanya tanaman cabai bernuansa apa? Tumpang sari. Tumpang sari namanya ya, bernuansa tumpang sari. Di tengah-tengah ini, di kayunya ini adalah tanaman yang menjalar. Itu jenisnya adalah jenis timun ya. Timun. Tadi pagi saya menyampaikan kalau gambas itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Ada gambas pertiwi, ada gambas tiwi, ada gambas apa tadi? Ya, ada gambas anggun dan ada beberapa gambas yang lainnya ya. Nah, kalau cabai sebagaimana yang sudah dijelaskan di video-video yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau ini adalah timun, jenisnya adalah jenis batara. Ya. Kok tahu batara itu? Kan banyak itu jenis, ada batara, timun batara, ada timun Hercules, ada timun jenis batara, ada timun jenis Hercules, ada semi. ada timun jenis semi dan lain-lain. Ya, itu yang lebih paham petani ya. Kalau kalian harus banyak bertanya ya, harus banyak bertanya. Perbedaannya apa? Nah, itu nanti bisa disampaikan oleh Ustaz Abdul Rasid di video-video selanjutnya. Paham ya? Iya. Jadi nunggu di sini, kita nunggu nanti berapa hari dari penanaman awal mentimun sampai kita mau panen, itu tinggal berapa hari lagi kita panen itu kira-kira. Kalau timun itu biasanya 38 hari udah panen Ya. Ini insya Allah 10 hari lagi bisa panen. Ya, berarti minimal itu 30 hari, 35 hari. 38 hari. 38 hari minimal lah. Ya. Kita sudah siap panen perdana timun. Maksimal 39, 30, 40 hari. Ya, minimal 30, 37, 38. Ya. Kita minimal lah ya. Umumnya. Maksimal 39 sampai ke 40 itu sudah siap untuk dipanen. Timun usia untuk dipanen. Paham semua ya? Paham. Baik, untuk sore ini kita sudah praktek panen cabai rawit, sudah dibimbing oleh Ustaz Abdul Rasid ya. Semoga dengan bimbingan seputar pemanenan perdana ini, bagaimana cara kita memanen yang baik, sudah diajarkan. Apa yang sudah diajarkan ini kepada kalian tentu bisa menjadi bekal nanti untuk lebih memahami tentang dunia, tentang ilmu muamalah, ilmu kerja, baik itu berkaitan dengan perkebunan, pertanian, perikanan dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk video kali ini seputar cabai panen perdana. Kita cukupkan dan insya Allah kita akan lanjut ke panen berikutnya, yaitu praktek panen perdana ya. Panen perdana apa namanya ini? Terong ya, terong. Di samping ini ada 2 baris. Ya. Kalian disiapkan 2 baris ini. Ada 3 baris, 2 baris. 2 bedeng. 2 bedeng ya, ada 2 bedeng yang sudah ditanam oleh Ustaz Abdul Rasid untuk kalian bagaimana cara untuk praktek. Paham semua ya? Paham. Baik, Ustaz Abdul Rasid biar berbicara, menerangkan, nanti saya tanya. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.